Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah barang yang keren banget kalau dibawa ke sekolah pada zamannya. Ya, jadi ini adalah Alphalink, sebuah kamus elektronik dengan berbagai fitur lainnya. Ini kata penjual kondisinya X-Display. Ya, wajar sih barang lama, jadi udah jarang yang barunya. Saya belinya di Shopping dengan harga 165.000. Oh iya, ini modelnya EL312. Saya pilih yang ini soalnya dulu pengen banget punya yang ini, tapi nggak kesampaian. Oke, tahan dulu ceritanya, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya, taruh dulu. Terus ada baterai dengan tipe CR2032, 3 volt. Ini harusnya ada 2 ya, tapi dikasih 1. Ya udahlah, ntar cek lagi. Terus dapat kantong atau tempatnya. Bahannya lumayan bagus juga nih. Ada kertas panduannya. Wah, banyak banget nih tulisannya. Bahasa Indonesia dan Inggris. Terus dapat kartu garansi. Ini dari Alphalink-nya. Masih berlaku nggak ya ini? Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Alphalink EL312. Lanjut, cek unitnya. Untuk warnanya ini silver. Kalau nggak salah cuma ada 1 untuk model ini. Bentuknya dia kayak gini, di bagian depan ada tulisan Alphalink. Untuk sisi-sisinya ini kosong ya, paling bagian sisi atasnya ada engsel. Bagian belakangnya ini ada keterangan Alphalink model EL312. Terus ada keterangan baterai dan serial numbernya. Coba cek untuk bagian dalamnya. Di sini ada tulisan Alphalink dan modelnya lagi. Terus layar, tulisan English Indonesian, dan di sini ada beberapa tombol fungsi on-off, reset, menu, dan tombol QWERTY. Untuk bagian engselnya ini dia nggak ada penahannya gitu ya, jadi letoy. Agak ketarik nutup gitu, soalnya di sini ada magnetnya. Untuk kondisi bodinya ini sih masih termasuk mulus ya, masih bagus kayak baru. Ukurannya kecil, perasaan waktu dulu kayaknya nggak sekecil ini. Ya sayangnya sih yang ngegedein. Nah, coba buka dulu nih back covernya. Oh, ini ternyata udah ada baterai yang terpasang. Ada 2. Berarti yang dikasih tadi itu untuk cadangan kali ya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Alphalink EL312. Untuk layarnya ini kayak jam digital gitu, atau macam gimbot gitu kali ya. Tampilan awalnya ini ada informasi waktu, bagian samping-sampingnya ini ada semacam icon dari kontrol atau fitur yang aktif. Untuk menunya kita tinggal pencet aja tombol-tombolnya ini. Yang pertama ada menu Dictionary. Ini fungsi utamanya sebagai kamus. Kita bisa mencari kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi misalnya Inggris, kita langsung ketik aja kata yang ingin dicari. Misalnya seperti ini. Dan di sini ada pilihannya juga. Begitu pula untuk yang bahasa Indonesia. Kita tinggal ketik aja kata-katanya. Ini cuma bisa per kata ya, bukan kalimat, kayak translate gitu. Ya, namanya juga kamus. Terus di sini ada menu time untuk melihat hari, tanggal, dan jam. Kayak tampilan awal tadi. Ini kalau dipencet lagi, bisa untuk melihat waktu di negara lainnya. Tapi ini waktunya belum saya atur. Lanjut, ada menu conversation. Di sini kita bisa nyimpen telepon atau kontak, namanya dan nomor teleponnya. Kalau ditekan lagi, nanti muncul pilihan kayak percakapan gitu. Ini tuh contoh-contoh dari conversation-nya, misalnya salam, perkenalan, waktu, dan lain-lain. Terus ada menu schedule. Di sini kita bisa nulis nota atau memo lah ya, dan kita juga bisa ngasih waktunya. Lanjut, ada menu game. Ya, jadi ini ada permainannya juga. Ada game pool bar, semacam bet atau slot gitu kali ya. Waduh, waduh, waduh. Terus kalau dipencet lagi, ada game snack. Biasa kayak di handphone Nokia gitu. Dipencet lagi, masih ada gamenya, yaitu show hand. Tapi saya kurang paham sama game yang ini. Kayak nebak kartu gitu kali ya. Kalau saya sih lebih suka yang game ular aja dah. Lanjut, ada menu exchange. Di sini bisa digunakan sebagai kalkulator gitu. Ini udah lumayan lengkap, kalkulator ilmiah, ada sin, cos, tan, akar, dan lain-lain.
Kalau dipencet lagi menunya, ada semacam konversi mata uang dan satuan gitu. Terus ada menu alarm. Kita bisa nambahin alarm gitu, lumayan, walau suaranya nggak gede-gede banget. Dan terakhir ada menu setup. Ini buat pengaturan gitu, kayak bahasa, ini cuma ada bahasa Indonesia dan Inggris. Auto off kalau nggak digunakan, bisa di password juga, terus kontrasnya bisa diatur sampai 8 tingkatan. Nada ketuknya ini bisa dimatiin, biar nggak bunyi tut-tut gitu pas dipencet. Ada bell, kalau nggak salah ini buat bunyi per jamnya gitu. Ada jadwal, ini waktu schedule-nya bisa dijadiin alarm gitu, bunyi. Terus ada kota asal, ini cuma bisa diinput 6 huruf ya. Mungkin harus disingkat, kayak Jakarta jadi JKT. Udah kayak idol group aja. Dan ada memori, ini kapasitasnya 99%, tapi hitungannya itu dari 100%. Ya, menurun gitu. Ini tadi udah kepake nyimpen nomor telepon ya. Udah itu aja pengaturannya. Alphalink ini menurut saya keren banget pada zamannya. Kita bisa cari kata-kata bahasa Inggris dengan cepat, dan bentuknya juga kecil, mudah dibawa-bawa, dan nggak berat, kayak bawa kamus yang isinya bermiliar-miliar. Ya memang masih kalah database-nya dibanding sama kamus yang beneran bermiliar-miliar tebel gitu. Tapi ya masih bisa lah menunjang kata-kata yang digunakan ketika pelajaran. By the way, waktu dulu masih belum ada siswa yang bawa handphone ke sekolahan. Jadi kalau ada yang bawa Alphalink, wah itu udah keren lah. Apalagi pas lagi pelajaran bahasa Inggris. Auto dirubungin dan banyak yang minjem. Jadi inget dulu temen ada yang bawa ke sekolah, kalau pas lagi jam kosong bisa tuh dijadiin mainan. Dan itu seru. Kalau sekarang sih kayaknya udah jarang ya yang pakai Alphalink, karena sekarang lebih mudah dengan Translate, yang bisa per kalimat, lebih canggih, dan bisa juga digunakan di smartphone yang udah umum untuk sekarang. Alphalink ini banyak modelnya, dan setiap model itu menyesuaikan juga fitur-fiturnya, dan harganya juga. Nah, pertama kali saya tahu Alphalink itu, yang model EL312 ini, dari om saya, yang waktu itu mau masuk pesantren. Biasanya, saya sering minjem atau minta barang-barang atau mainan gitu, tapi pas saya mau minjem Alphalink-nya ini, malah nggak boleh. Katanya ini penting buat sekolah, jadi saya cuma bisa liatin aja pas lagi dipakai. Waktu itu ngeliat Alphalink-nya keren banget, kayaknya canggih gitu, berasa kayak laptop. Pada akhirnya, saya dikasih juga bekasannya. Walaupun udah rusak, nggak bisa nyala sama sekali. Tapi saya tetap seneng, sempat dibenerin juga, dan nggak tahu dah kemana ya itu sekarang. By the way, ini jadi salah satu barang kenangan juga sama om saya, yang sekarang udah tenang di sana. Almarhum meninggal karena kecelakaan sekitar 5 tahun yang lalu. Dan saya udah anggap almarhum itu sebagai kakak, karena umurnya beda 5 tahun. Terus saya juga tahu banyak tentang teknologi, game, mainan, itu dari om saya. Ya semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Oke, jadi itulah pembahasan Alphalink EL312 di tahun 2022. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.